Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Rafiq Al-CMA dengan pembahasan cara Nabi menentukan waktu salat dari kitab Al-Qaul Al-Jali. Pada bidang sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada simak kajian ini pada grup kami silakan kalian kepada masyarakat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh jamaah berjamaah, serta insya Allah kita akan mendengarkan bersama kajian yang bersanad, yang bersambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita tata niat kita hadirkan dalam diri kita niat yang baik. Kita mengikuti pengajian ini bukan karena urusan dunia, namun hanya mengharapkan ridha Allah Ta'ala semata. Kita niati, kita memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat cara menentukan sholat. Masih ingat ya? Yaitu zuhur. Bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu disebutkan dalam kitab-kitab bahwasanya untuk menentukan sholat zuhur itu yaitu dengan bergesernya matahari. Dari mana? Dari tengah langit. Dari tengah langit bergeser ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Atau dengan ditandai dengan bayangan suatu benda. Awal mula ketika kita tancapkan di tanah yang di situ terkena sinar matahari dari sebelah timur, maka bayangan suatu benda itu akan ada di sebelah barat dan panjang. Semakin matahari itu berangsur-angsur ke atas, semakin tinggi, maka bayangan suatu benda itu juga akan berangsur-angsur menjadi pendek. Sampai mentok tidak memendek lagi, maka itu berarti matahari sudah ada di tengah langit, kemudian ditandai dengan tidak memendeknya bayangan suatu benda, maka itu namanya bayangan istiwa, atau bayangan yang menunjukkan bahwasanya matahari itu ada di tengah. Apakah itu sudah masuk waktu zuhur? Belum. Sehingga masuk waktu zuhur itu kalau matahari sudah bergeser dari tengah ke arah barat dan ditandai bahwasanya bayangan suatu benda itu yang awalnya ada di sebelah barat dan tidak memanjang lagi, maka itu akan berangsur-angsur ke arah timur karena matahari itu sudah beranjak ke arah barat. Berarti sudah masuk. Sampai kapan? Sampai bayangan suatu benda tadi itu sama dengan bendanya. Jadi kalau yang ditancapkan tongkat itu seukuran 1 meter, maka waktu zuhur itu akan terus berlangsung sampai bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya, yaitu 1 meter.
dan ditambah waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu yang menunjukkan matahari itu ada di tengah. Tadi ketika matahari ada di tengah dan bayangan itu tidak memanjang lagi, itu diukur berapa? Umpamanya diperkirakan itu 2 cm. Maka kalau bayangan suatu benda itu sudah mencapai 1 meter, 2 cm, maka itu menandakan waktu zuhur telah habis, masuk waktu asar. Dan disitulah nanti kita tandai dengan jam. Maka disitulah nanti kita ditandai dengan jam. Jadi ketika matahari tersebut bergeser ke arah barat dari tengah langit, jam berapa nih? Jam 12, sekian. Jam 12 kurang, jam 12 persis, maka ditandai. Begitu juga kalau bayangan suatu benda sama dengan bendanya dan ditambah bayangan istiwa, maka itu ditandai dengan jam. Jam berapa itu kira-kira? Jam 3,1 umpamanya, maka itu ditandai. Kenapa? Karena itu bisa dipakai untuk keesokan harinya jika terjadi mendung, terjadi besoknya itu berawan. Itu yang diajarkan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa dibawa kemana saja. Cara metode-metode seperti ini itu bisa kita gunakan di semua kondisi, di semua negara. Negara kita kalau ke Timur Tengah memakai jam di Indonesia nggak bisa karena beda-beda. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian waktu asar itu kapan mulainya? Waktu asar itu mulainya adalah semenjak habisnya waktu zuhur, yaitu ketika bayangan suatu benda sama dengan bendanya ditambah bayangan istiwa tadi. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya bulatan matahari. Jadi bulatan matahari di sebelah barat kalau sudah tenggelam ditandai dengan jam umpamanya, dan ketika itu nampak mega merah di tempat di mana matahari tenggelam, maka itu menandakan waktu maghrib sudah masuk. Kalau orang tersebut itu berbuka puasa, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa karena bulatan matahari sudah benar-benar tenggelam meskipun belum azan. Jadi kalau ditanya, Ustadz, kalau buka puasa itu ikut masjid ini atau masjid sana? Kita jawab ukurannya itu bukan ikut masjid sini, masjid sana. Sesuai enggak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau benar-benar sudah tenggelam bulatan matahari, meskipun itu belum azan, maka kita boleh berbuka puasa. Begitu juga sebaliknya, kalau bulatan matahari itu belum tenggelam seluruhnya, maka meskipun semuanya pada azan, maka batal puasanya. Jadi menjadi jawaban ikut sini atau ikut sana, itu jawabannya seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu maghrib kapan mulainya? Semenjak tenggelamnya bulatan matahari. Sampai kapan? Sampai mega merah yang muncul tadi itu tenggelam, tidak ada. Atau dimulainya dari, kalau kita lihat arah timur di ufuk, di situ sudah gelap, menandakan matahari itu benar-benar sudah tenggelam di arah barat. Maka kita boleh untuk sholat maghrib, berbuka puasa sampai kapan? Sampai mega merah yang ada di sebelah barat itu sirna. Kemudian juga waktu isya dimulainya semenjak tenggelamnya mega merah yang ada di sebelah barat sampai keluarnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa? Sinar putih yang berbentuk horizontal, jadi melintang di arah timur, yang awal nampaknya itu putih, kecil, lama kelamaan menjadi terang. Maka itu berarti
sudah masuk waktu subuh, waktu isya sudah habis. Beda dengan ada namanya fajar kadzib. Fajar kadzib itu sama-sama sinar putih yang ada di arah timur, cuma bentuknya itu adalah vertikal. Jadi tegak lurus seperti ekor serigala. Kalau di sebelah timur itu terang tapi bentuknya begitu, maka orang yang sahur itu masih boleh. Orang yang mau berpuasa, mau makan masih boleh untuk makan. Jadi ini juga menjadi jawaban nih, Ustadz, ini ada imsak nih, gimana? Boleh makan atau minum? Boleh minum makan atau enggak boleh? Maka kita lihat ke arah timur. Ke arah timur, kalau fajar shadiknya belum nampak, yang menjadi awal daripada sholat subuh, maka orang boleh untuk sahur. Maka orang boleh untuk sahur meskipun sudah imsak, meskipun mungkin sudah azan umpamanya. Maka kalau fajar shadiknya belum nampak, yaitu sinar putih yang ada di ufuk timur, yang awal mulanya nampaknya itu sedikit bentuknya horizontal, begitu, maka kita boleh untuk makan minum untuk sahur. Itu karena apa? Karena fajar shadik itu menjadi awal orang mengetahui bahwasanya itu waktu subuh. Berarti kalau sudah waktu subuh, seorang yang berbuka puasa di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah itu harus menahan diri dari makan dan minum. Kemudian waktu subuh itu mulainya adalah semenjak munculnya fajar shadik sampai munculnya bulatan matahari meskipun sedikit. Maka itu adalah waktu subuh. Makanya di sini disebutkan fatajibu hadhil furudu fi awqatiha. Maka wajib meletakkan kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu ini di dalam waktunya. Tidak boleh orang tersebut itu mendahulukan atau mengakhirkan sampai keluar waktunya. Atas siapa? Ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Balikin yang balik, akilin berakal, tohirin yang suci, ay ghairil haiti wan nufasai, selain haid dan nifas. Jadi kewajiban meletakkan sholat 5 waktu ini itu atas orang muslim. Kalau orang yang tidak muslim bagaimana? Apakah dia wajib untuk sholat pada waktu itu? Ya enggak. Karena syarat supaya sahnya daripada sholat itu harus muslim. Namun bukan berarti orang yang tidak muslim itu selamat di akhiratnya karena dia meninggalkan sholat. Paham nggak ya? Kenapa? Karena orang yang tidak muslim tersebut itu tetap ada beban untuk melaksanakan kewajiban seperti halnya orang muslim, namun setelah dia masuk Islam. Artinya kalau dia tersebut itu meninggal dalam keadaan tidak muslim dan dia tidak mengerjakan sholat dan dia tidak mengerjakan puasa Ramadan, dia kaya tidak naik haji, dia akan disiksa karena ketidakislamannya, dia akan disiksa karena meninggalkan sholat, dia akan disiksa karena tidak puasa Ramadan, dan dia akan disiksa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, ma salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kamu nyampe ke neraka Saqar? Apa yang membuat kamu disiksa di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Jawabannya mereka mengatakan, dulu saya ketika di dunia tidak sholat. Ini yang menjawab itu bukan orang muslim. Yang menjawab itu adalah orang yang non muslim. Karena ayat berikutnya disebutkan dalam surat tersebut, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Jadi ketika di dunia kita tidak percaya tentang hari akhir,
tidak percaya tentang hari kiamat. Orang yang tidak percaya hari kiamat, orang yang tidak percaya tentang hari pembalasan, itu bukan muslim. Makanya yang menjawab ini itu adalah orang yang bukan muslim. Makanya kata para ulama, dari ayat ini dijelaskan bahwasanya orang yang tidak muslim tersebut itu ada beban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat dan lain sebagainya setelah dia tersebut itu masuk Islam. Dalam arti ketika dia meninggal dalam keadaan itu, maka dia akan disiksa karena ketidakmuslimannya, dia disiksa karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban termasuknya sholat. Bisa difahami ya? Itu. Kemudian diwajibkan atas orang baligh. Balik, masih ingat ya pengertian balik. Jadi sholat-sholat ini yang kita jelaskan, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu diwajibkan atas muslim. Tadi kita jelaskan. Yang kedua, itu diwajibkan atas orang yang balik. Balik itu siapa? Kemarin mungkin sebagian kita belum hadir atau lupa. Balik itu adalah kalau laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua. Ada kalanya dia mimpi basah, atau dia berumur genap 15 tahun hijriah bahkan lebih. Itu namanya balik. Kalau laki-laki. Kalau perempuan itu sudah ada padanya satu di antara 3. Ada kalanya dia mimpi basah, berumur 15 tahun hijriah atau menstruasi. Artinya kalau anak tersebut itu belum balik, belum ada kewajiban bagi dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban termasuknya sholat. Cuma nanti kewajiban melakukan sholat, memerintahkan sholat, itu nanti beralih kepada walinya, beralih kepada orang tua. Jadi kalau si anak tersebut itu umur 7 tahun hijriah, dan dia tersebut sudah tamiz, ada balik, ada tamiz. Ini bedanya gimana? Tamiz itu adalah mandirinya seorang anak di dalam makan, minum, dan beristinja. Istinja itu apa? Berak, dia ke WC sendiri, kemudian cebok sendiri. Pipis, dia ke WC sendiri, kemudian dia cebok sendiri. Tanpa ada bantuan orang tua, makan, minum, tidak perlu disuapin. Berarti anak ini, baik laki-laki atau perempuan, itu namanya tamiz. Apa kewajiban orang tua ketika anak tersebut sudah tamiz? Maka kewajiban orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk apa? Untuk sholat. Memerintahkan anaknya untuk berpuasa ketika dia sudah berumur 7 tahun hijriah. Jadi kalau anak tersebut sudah diperintah namun tidak melaksanakannya, kalau anak tersebut itu sudah diperintahkan setelah diajari cara-cara sholat yang benar namun tidak mengerjakannya, maka anak tersebut tidak berdosa. Kenapa? Karena dia belum balik. Karena dia belum balik. Dan orang tua juga tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah memerintahkan. Karena sudah memerintahkan. Sampai anak tersebut itu umur berapa? Umur 10 tahun. Kemudian orang tua juga wajib untuk setiap harinya ketika anak tersebut itu sudah umur 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, untuk memerintahkan kewajiban-kewajiban tersebut. Puasa, orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan puasa jika mampu fisiknya. Sholat ketika masuk waktu, orang tua wajib untuk memerintahkan kepada anaknya untuk melaksanakan kewajiban tersebut setelah diajarkan cara sholat yang benar, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu diajarkan kepada si anak. Kalau anak tersebut tidak mau, maka orang tua ada kewajiban untuk mukul. Orang tua itu ada kewajiban untuk mukul, tapi pukulannya adalah pukulan yang tidak membuat anak tersebut itu sakit. Artinya apa?
tidak sampai luka maksudnya, tidak sampai patah, tapi juga dengan pukulan yang tidak bergurau. Supaya apa? Dalam hukum Islam ada yang namanya mukul itu mendidik. Supaya apa? Supaya ketika dewasa, anak tersebut merasakan apa yang diperintah orang tua itu benar-benar sangat penting. Ini apa namanya yang sering sekarang itu hilang daripada pendidikan anak. Bahkan anak tersebut itu, orang tua itu takut sama anak. Sehingga apa? Ketika dewasa, malah anaknya berani kepada orang tua. Kenapa? Karena ketika di masa-masa seperti ini, didikan Islam itu nggak ada. Sehingga apa? Jangan heran kalau ada seorang anak itu berani untuk memenjarakan orang tua ketika sudah dewasa. Kenapa? Karena urusan warisan. Karena apa? Karena ketika semenjak dini itu tidak diajarkan ajaran Islam yang benar, yaitu dalam Islam ada namanya mukulannya untuk mendidik, yaitu tidak membuat anak tersebut luka, juga tidak apa namanya seperti orang bergurau, enggak. Dan mukulnya itu di tempat yang tidak dimuliakan. Tidak boleh memukulnya itu di kepala, tidak boleh memukulnya itu di wajah. Jadi anggota-anggota yang diharamkan untuk mukul meskipun niat untuk mendidik itu tidak boleh. Kayak wajah, kemudian kepala. Di mana? Pantat umpamanya. Di mana? Di betis umpamanya. Kaki. Maka itu diperbolehkan, bahkan wajib bagi orang tua untuk memukulnya. Ini sekali lagi para jamaah sekalian, didikan seperti ini bukan instan hasilnya, tapi besok-besoknya ketika dia dewasa. Kita nih yang sudah pernah merasakan daripada didikan orang tua dulu nih, itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang anak-anak kita kalau tidak seperti itu, tidak dididik seperti itu, dia dewasanya itu akan berani kepada orang tua. Makanya sekali lagi didikan seperti ini harus kita terapkan pada anak, baik masalah ibadah ataupun yang lainnya. Jadi ketika anak tersebut umur 7 tahun, dia sudah tamyiz, maka bagi orang tua wajib bagi dia untuk memerintahkannya, untuk melakukan kewajiban. Setelah anak tersebut itu diajarkan cara melakukan kewajiban yang benar. Umur 10 tahun Hijriah, anak tersebut itu diperintahkan, namun dia tidak melaksanakannya, maka ada hak orang tua untuk memukulnya dengan tujuan mendidik. Ingat tadi, pukulannya adalah pukulan mendidik, bukan di anggota badan yang dimuliakan, gitu. Kemudian juga tidak membuat anak tersebut itu apa namanya luka, nggak boleh. Meskipun tujuannya mendidik, kemudian anaknya itu sampai luka, nggak boleh, haram hukumnya. Kemudian juga mukulnya itu adalah mukul yang tempatnya itu tersebut itu tidak dimuliakan, pantat dan lain sebagainya. Kalau anak tersebut sudah dipukul, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka anak tersebut tidak dosa, orang tua juga tidak dosa. Kenapa? Karena anak belum balik. Sehingga anak tersebut itu wajib melakukan kewajiban, termasuknya sholat, dan wajib menjauhi larangan, maka dia harus balik. Jadi balik itu seorang anak yang laki-laki sudah ada padanya satu di antara dua, yaitu ada kalanya mimpi basah atau berumur 15 tahun Hijriah. Kalau si perempuan, yaitu ada pada si perempuan itu satu di antara tiga, yaitu mimpi basah, umur 15 tahun Hijriah atau menstruasi. Bisa difahami ya ini. Kemudian akilin berakal, berakal, wajib menunaikan sholat ini pada waktunya bagi orang yang berakal, artinya bukan gila. Kalau dia gila, nggak ada kewajiban, karena dia bukan mukallaf. Kemudian dia suci dari mana? Dari haid dan nifas.
bukan dari najis. Kalau dia tersebut itu waktu sholat sudah masuk, kemudian dia terkena najis, pakaiannya, kemudian badannya, maka wajib tetap untuk melaksanakan sholat dengan cara dibersihkan. Tapi kalau anak tersebut perempuan, haid, atau nifas, maka nanti tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat, bahkan haram. Jadi haram untuk melaksanakan sholat. Jadi penting sekali kita nih untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ini, haid, nifas, dan lain sebagainya. Kemudian fayahrumu taqdimuha ala waktiha, maka haram mendahulukan sholat dari waktunya, wa ta'khiruha anhu, dan mengakhirkan sholat dari waktunya haram, nggak boleh. Tapi kalau kita mengakhirkan sholat tidak sampai keluar waktunya, nggak haram. Kita tadi sudah tahu nih cara mengetahui waktu sholat. Jadi ketika zuhur, mulainya dari bergesernya matahari dari tengah langit. Sampai kapan? Sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya, ditandai dengan jam. Oh, pas waktu bergesernya matahari dari tengah langit itu pukul 12. Kemudian sama benda, bayangan suatu benda sama dengan bendanya, ditambah dengan bayangan istiwa, itu pukul 3:03. Maka kita boleh untuk melaksanakan sholat itu di dalam waktu tersebut, tidak harus di awal. Ingat ini, tidak harus di awal. Cuma kesunahannya, kalau kesunahannya itu di waktu yang awal. Paham ya? Jadi ada mencukupi, ada sunnah. Kalau sunnah itu adalah melakukan sholat pada awal waktu, setelah kita yakin waktu sudah masuk. Tapi kalaupun orang mengakhirkan sampai jam 2, sampai jam 3 sekalipun, maka boleh, tidak haram. Baru kalau haram, kalau dia tersebut mengakhirkan sampai keluar waktunya seukuran nanti kalau dia melakukan sholat itu tidak cukup untuk keseluruhan 4 rakaat. Paham ya? Dia takbir Allahu Akbar masih masuk waktu, tinggal 1 rakaat asar, maka berdosa. Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun itu celaka, lil musallin bagi orang-orang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya itu mereka tersebut itu sahu. Sahu itu di mana? Maksudnya apa sahu itu? Sahu itu lalai, maksudnya mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Paham ya? Jadi ada namanya mengerjakan sholat di awal waktu, ada mengerjakan sholat di akhir waktu. Kalau masih di area waktu, sekira cukup untuk melaksanakan sholat keseluruhan, tidak hanya 1 rakaat saja mencukupi, tidak hanya 2 rakaat saja, tidak hanya takbir saja, keseluruhan, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa. Baru kalau berdosa, kalau dia tersebut itu mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, baik cukup hanya 1 rakaat, lebih-lebih 2 rakaat ataupun 3 rakaat. Jadi semuanya, kalau yang ia sholat 4 rakaat seperti isya, seperti zuhur, asar, hanya cukup 1 rakaat, yang lainnya masuk waktu yang lain, maka dia baru berdosa. Paham ya? Bisa difaham ya? Ya. Kemudian kecuali tidak boleh mendahulukan, tidak boleh mengakhirkan. Kecuali karena uzur. Kecuali karena uzur. Orang sholat sebelum waktunya, sebelum bergesernya matahari dari tengah langit, sebelum jam 12, dia sholat, nggak sah. Atau dia mengakhirkan sholat, sholat zuhur itu habisnya itu adalah sampai jam 3, karena mengetahui bayangan suatu benda sama dengan bendanya
ditambah waktu istiwa. Dia sholatnya itu jam 4 sholat zuhur, maka dosa. Kecuali karena uzur. Uzur itu apa? Seperti orang ketika perjalanan, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Jadi boleh melakukan sholat pada waktu pertama, mengumpulkan dua sholatan, sholat zuhur dengan asar. Kemudian dilakukan pada waktu zuhur, asar dilakukan pada waktu zuhur. Itu kan belum masuk waktu asar, maka boleh dilakukan hal itu. Namun tentu dengan persyaratan-persyaratan jamak takdim atau jamak takhir. Jadi zuhur dengan asar dilakukan pada waktu yang kedua. Jadi zuhur diakhirkan sampai datangnya waktu asar. Berarti kan sudah keluar waktunya, maka diperbolehkan hal yang seperti itu. Bisa difahami ya? Nah sekarang ini fokus tentang yang mau saya jelaskan, ini butuh fokus. Di sini disebutkan fa in tara amani'un jika penghalang datang, kahaidin seperti halnya haid, ba'dama madha setelah berlalunya waktu, min waqtiha dari waktu sholat, ma yasauha sesuatu yang memuatnya, memuat sholat, wa tuhroha dan bersucinya, linahwi salisin bagi semisal orang yang beser, lazimahu qada'uha. Jadi ada namanya datang penghalang di masuk waktu, ada hilang penghalang ketika sudah masuk waktu. Kita akan menjelaskan tentang datangnya penghalang. Penghalang itu apa? Penghalang itu untuk melaksanakan kewajiban sholat itu pertama adalah haid, yang kedua contohnya adalah nifas, yang ketiga itu adalah gila, yang keempat itu adalah pingsan. Jadi gini, kalau orang kena salah satu ini, dia haid, sudah masuk waktu, kemudian antara masuknya waktu dengan datangnya penghalang, yaitu haid atau nifas atau gila atau pingsan, memuat untuk sholat. Jadi sholat itu ukuran normalnya mungkin 5 menit ya. Jadi setelah 5 menit dia haid, setelah 5 menit dia tersebut itu pingsan, dia tersebut itu kecelakaan, pingsan, gitu kan? Maka bagaimana waktu yang berlalu dan cukup untuk melakukan sholat ini, dia belum sholat? Bagaimana kalau dia sudah sadar? Bagaimana kalau dia sudah putus daripada haid, sudah berhenti? Maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat itu. Dia pingsan nih, pingsan di 5 menit setelah masuk waktu, berlangsung sampai 2 hari, gitu kan? Bagaimana dengan sholat zuhur di mana dia pingsan tersebut? Maka wajib untuk sholat zuhur. Bisa dipaham ya? Bisa enggak? Hah? Wajib mengqadha. Paham ya? Jadi perempuan yang dia haidnya datang dan sudah berlalu dari waktu masuk, itu bisa untuk sholat, belum melaksanakan sholat, maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Paham ya? Ini bagi orang yang sehat. Sehat dalam arti itu bukan beser, bukan dia istihadhah, karena dalam perempuan itu ada istilahnya istihadhah. Jadi bukan beser. Jadi kalau si orang yang pingsan tersebut itu punya penyakit beser, itu menghitungnya bukan sholat saja, tapi juga bersuci, istinja. Istinja itu apa? Cebok, kemudian dia tersebut berak, kemudian dia tersebut itu berwudu. Kalau mandi besar berarti mandi besar umpamanya kan gitu. Itu namanya istinja, itu menghitung ini. Artinya ada waktu lebih lama dari masuknya waktu. Jadi kalau masuk waktunya zuhur itu jam 12, kemudian dia tersebut itu 5 menit, dia pingsan dalam keadaan beser, maka kalau dia sadar kembali, maka tidak wajib bagi dia untuk mengqadha sholat zuhur itu. Kenapa?
Karena dia termasuk orang yang sakit. Orang sakit itu butuh waktu lama, paling tidak untuk mengerjakan istinja, yaitu tayamum. Kalau dia mengerjakan tayamum, berwudu, kemudian dia berak, atau dia mengikat ataupun mengikat daripada kemaluannya supaya tidak netes umpamanya kan. Tahu kan beser ya? Beser air kencing, selalu kencing tersebut. Apakah dia wajib sholat? Wajib tetap sholat. Orang yang istihadhah keluar darah tersebut, itu wajib dia tetap sholat. Tapi dengan cara dia mengikat kemaluannya supaya tidak mengotori tempat ibadahnya. Jadi ada cara-cara sendiri dalam Islam. Bisa difahami ya? Jadi kalau orang tersebut itu beser, namun berlalu dari waktu hanya untuk waktu sholat saja, tidak memuat untuk istinja, bersuci, maka dia tersebut tidak wajib untuk mengqadha sholat. Paham ya? Ini adalah menghitung daripada waktu datangnya penghalang. Sekarang kita akan menjelaskan tentang hilangnya penghalang. Auzalal mani'u, atau hilang penghalang, waqad baqiya minal waqti qadru takbiratin, yaitu masih sisa dari waktu itu seukuran takbir sekali. Lazimathu, maka wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Wa kadza ma qablaha, begitu juga salat sebelumnya, in jumi'at ma'aha, jika biasanya salat itu dijamak dengannya. Kalau dia tersebut itu pingsannya di kapan? Di waktu zuhur. Waktu zuhur sudah berlalu 5 menit. Berlangsung sampai waktu zuhur, umpamanya ini hari Ahad. Hari Ahad dia pingsan karena tabrakan dan lain sebagainya umpamanya kan. Kemudian dia tersebut itu pingsan sampai hari Selasa. Ahad, Senin, Selasa. Kapan? Di waktu zuhur. Dia pingsannya di waktu zuhur, sudah berlalu darinya waktu sholat, dan dia sadar kembali itu di waktu zuhur. Di waktu zuhur, maka kalau di waktu zuhur tersebut itu masih ada sisa waktu takbir sekali, kurang 2 menit asar, itu kan untuk takbir itu kan cukup kan, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan 2 sholatan. Apa itu? Zuhur di mana dia pingsan karena sudah berlalu darinya waktu sholat, dan zuhur ketika dia sadar kembali, meskipun melaksanakannya mungkin di waktu asar. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga wajib. Yang lainnya bagaimana? Yang ini enggak wajib. Yang lainnya yang lain selain yang kita sebutkan ini enggak wajib. Hari Senin itu enggak wajib karena dia dalam keadaan pingsan. Kemudian kalau dia tersebut itu sadarnya itu di waktu asar, masih mencukupi untuk membaca takbir sekali, bahkan lebih umpamanya, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat zuhur di mana dia pingsan, begitu juga sholat zuhur dan asarnya. Kenapa? Karena zuhur dan asar itu biasa dijamak ketika waktu safar. Bisa dipahami ya? Jadi kalau si perempuan tersebut itu haidnya tersebut putus, yaitu berhenti di waktu asar, biasanya perempuan itu begitu. Jadi dia itu kalau muta'allimah, terpelajar, dia tersebut itu komitmen dengan pelajarannya, dia tersebut itu memegang teguh daripada ajaran-ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biasanya dia itu ada catatan di HP-nya ataupun di diarinya. Ini saya keluar darah itu kapan nih? Itu dicatat. Kemudian berhentinya kapan nih? Itu dicatat, karena berkaitan dengan sholat. Apa yang wajib dia untuk qadha? Coba bayangkan. Maka harus ngerti seperti ini. Jadi ketika perempuan tersebut itu
darahnya sudah berhenti di waktu sholat, dan sholat tersebut itu masih kemungkinan ada waktu untuk membaca takbir sekali, maka wajib untuk melaksanakan sholat itu meskipun mungkin mengerjakannya itu di waktu maghrib. Kenapa? Karena saking sedikitnya waktu yang tersisa, di mana penghalang, di mana darah itu berhenti, atau dia pingsan kemudian sadar kembali di waktu asar, dan sisanya itu 2 menit, kan nggak cukup untuk melaksanakan sholat asar, belum wudhu dan lain sebagainya. Dia mungkin melakukan sholat asar itu adalah di waktu maghrib, maka apa yang harus ia wajib untuk qadha, yaitu zuhur di mana pingsannya, dan zuhur serta asar di mana dia tersebut sadar kembali. Bisa dipahami ya? Ini berlaku meskipun dia pingsannya itu seminggu umpamanya. Ini jadi patokan. Jadi selainnya ini itu tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Kalau dia tersebut itu pingsan di luar waktu sholat. Di luar waktu sholat itu seperti jam 8 pagi. Kemudian sadar kembali di seminggu berikutnya, hari Ahad, di jam 8 dia pingsan karena tabrakan dan lain sebagainya, ataupun karena yang lain. Kemudian dia sadar kembali di hari Ahad berikutnya, di jam berapa? Di jam 8 juga. Maka apa yang wajib untuk dia sholati? Tidak ada. Apa yang wajib ia sholati? Tidak ada yang wajib untuk diqadha. Kenapa? Karena terjadinya penghalang yaitu pingsan, dan sembuhnya penghalang ini, hilangnya penghalang itu di luar waktu sholat. Paham ya? Itu mungkin para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kita hari ini. Dan ini orang untuk bisa mengetahui ibadahnya itu sesuai dengan syara itu nggak ada lain kecuali dengan belajar. Tidak ada lain kecuali dengan belajar. Tidak ada orang yang bisa menjamin ibadah-ibadahnya itu bisa dikatakan sah ataupun tidak kecuali dia menuntut ilmu agama. Kenapa baginda Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin? Menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama di sini. Maka itu wajib. Kenapa? Karena berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat kita. Jangan sampai kita itu tidak mengetahuinya. Jangan sampai dikatakan seperti sabda Nabi, rubba qaimin laisa min qiyamihi illa ta'ab. Jadi betapa banyak orang yang melakukan ibadah yang ia terima hanya capek. Kenapa? Karena tidak tahu syarat rukunnya. Karena tidak tahu cara-cara seperti ini untuk mengerjakan ibadah. Makanya jangan lupa bahwasanya kita harus istiqomah di dalam kita belajar seperti ini. Supaya benar-benar ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la antaktua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusalli al-farakaah. Wahai Abu Dzar, salah seorang sahabat namanya Abu Dzar, kalau kamu keluar rumah kemudian kamu tujuannya belajar satu bab cara untuk mengerjakan sholat dengan benar, bab cara bersuci dengan benar, itu lebih banyak pahalanya daripada orang sholat 1000 rakaat sunnah. 1000. Siapa yang kita mampu untuk melaksanakan 1000? Nggak ada. Kenapa? Karena kewajiban itu tidak bisa disamai, tidak bisa, standarnya itu tidak sama dengan sunnah. Jadi meskipun bilangannya sama, banyak sunnah 1000, tapi dengan satu kewajiban itu tidak bisa ditandingin. Jadi pahala yang didapatkan oleh orang melakukan kewajiban amat banyak daripada orang yang melakukan sunnah. Paham ya? Mungkin itu yang bisa disampaikan sebelum
kita tutup. Mungkin ada sesi pertanyaan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama mengenai pingsan itu ada yang kodok. Tapi ada juga yang pingsan kalau sampai koma sampai meninggal. Ini kewajiban kodok gimana gitu? Ingat nggak? Yang kedua ini sholat tahajud. Ada Sholat apa? Tahajud. Ada waktunya ya. Malam pertama, kedua, kan gitu ya. Sholat tahajud itu dilakukan itu setelah sholat isya. Ya. Jadi tidak harus sepertiga. Enggak, ini hanya menjelaskan. Nah kan syaratnya harus tidur dulu. Tidur ya. Iya, benar. Kebetulan orang pada sibuk sekarang ini nggak sampai sempat tidur. Ini sama sholat tahajud. Itu dulu aja. Iya. Jadi untuk yang pertama tersebut, orang pingsan, maka dilihat di waktu atau di luar waktu. Kalau di waktu mencukupi untuk sholat atau belum. Kalau dia tersebut itu mencukupi untuk sholat, kemudian sampai dia koma, gitu kan, maka dia tersebut itu ya sudah nggak ada kewajiban bagi dia untuk sholat. Karena sampai dia meninggal. Paham ya? Itu. Kemudian untuk sholat tahajud itu memang harus tidur setelah tidur. Kalau dia tetap melaksanakan, bukan menjadi sholat tahajud, tapi sholat sunnah biasa. Tapi ada yang menjelaskan katanya kalaupun hanya sebulan jam atau sebulan tangis sebentar, Tapi tidur. Enggak menjelaskan sampai. Nah, itu. Jadi tidur itu apa? Tidur itu tidur itu beda dengan ngantuk. Kalau ngantuk itu orang masih mendengar meskipun nggak paham apa yang dibicarakan oleh orang yang di sampingnya. Itu namanya ngantuk. Itu belum mencukupi. Tapi kalau tidur itu nggak dengar sama sekali, meskipun hanya 1 detik, 1 menit, itu tidur namanya. Maka kalau setelah sholat isya dia sholat sunnah, itu namanya sholat tahajud. Ya. Harus tidur ya. Iya. Ya. Selanjutnya Pak Yulisan. Waalaikumsalam. Sholat khususnya buat orang yang uzur ya, khususnya ini dia lansia atau sedang ada masalah dengan kakinya ya, jadi tidak sanggup jadi ini dia tidak bisa lebih lama ataupun duduk sehingga dia membutuhkan bantu kursi ya. Nah, tapi dia masih sanggup berjalan ya, dari rumah ke masjid ya kan, atau apa ya. Nah, artinya untuk melaksanakan sholat itu pada saat apakah dia posisinya sudah langsung harus duduk atau tetap harus duduk dulu baru duduk gitu atau semampunya dia tetap berdiri ya kan, kalau dia tidak sanggup sujud ya kan, untuk tetap mengenai karena kakinya tidak kuat dan sebagainya kan. Nah itu bagaimana bagi orang yang terus duduk? Wajib bagi dia untuk memakai tongkat ukaz. Wajib bagi dia untuk memakai tongkat. Jadi dia kalau mampu untuk berdiri dengan memakai tongkat bisa. Kalau dia tidak melakukannya, maka tidak sah sholatnya. Dilakukan dengan duduk. Itu kalau sholat wajib. Beda kalau sholat sunnah ya. Itu wajib. Bahkan sebagian ulama tersebut itu ada yang mengatakan seandainya seseorang tersebut itu bisa mampu untuk berdiri dengan bantuan orang lain dan dia dibantu itu dengan membayar, maka wajib bagi dia untuk membayar. Tapi ini katanya laisa mu'tamadan, tidak apa namanya, tidak mu'tamad, tidak apa namanya pendapat yang unggul. Saking apanya? Saking wajib bagi dia itu untuk melaksanakan sholat itu dengan berdiri jika dia mampu. Jika dia mampu dalam kategori dia mampu untuk berdiri. Kalau dia mampu untuk berjalan kan,
kemudian dia tersebut itu tidak mencoba untuk dengan pakai tongkat, kan biasanya bisa dengan pakai tongkat, maka tidak sah sholatnya. Harus dicoba dengan pakai tongkat dulu, kemudian habis itu dia kalau bisa maka sholatnya dengan berdiri dengan pakai tongkat. Kalau tidak, kalau sempoyongan begitu karena rasa sakit yang dideritanya sangat teramat-amat begitu, maka dia boleh untuk duduk. Jadi tidak langsung bagi dia tersebut itu sholat karena sakit yang dideritanya, kemudian dia langsung duduk. Harus dicoba dulu. Harus dipakai dengan tongkat dulu. Intinya tetap sholatnya harus berdiri dulu. Iya, harus berdiri dulu. Dia tidak sanggup berdiri lama, ya, dia sakit. Baru dia berduduk. Berdirinya itu nggak harus lama. Sekira dia ada tumaknina sekira dia membaca Al-Fatihah cukup umpamanya, itu sampai itu aja, nggak harus membaca surat-surat begitu. Ya pokoknya selama dia masih berjalan supaya dia tetap posisi sholatnya harus. Tidak langsung duduk. Iya. Itu kalau sholat wajib ya, tapi kalau sholat sunnah itu bisa dilakukan dengan duduk. Meskipun dia tidak dalam keadaan sakit, ya. Iya, sama-sama. Baik, jamaah lain saya sangat pagi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan sholatnya orang yang kan ada hadis ukir orang dan salah satu diangkat orang sehingga catat amal sholatnya itu dalam kondisi tiga. Yang pertama, seorang bayi sampai dia Yahtalim. Iya. Anil majnuni hatta yufiq. Iya, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian anil majnun hatta Yufiq. orang yang tanyakan sampai dia sadar. Gila dia, majnun gila. Iya, kalau dengan orang yang tidur gimana? Atau mereka tidak punya kewajiban untuk mengkodok sholatnya? Atau orang itu sudah dia termasuk rufi al-qalam kategori yang tidak tercatat amalnya. Selama akalnya itu masih ada, gila itu udah nggak ada, zaba akluhu. Selama akalnya masih ada, wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat. Selama akalnya masih ada, wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat. Orang yang sakit, kemudian dia tidak mampu untuk berdiri, maka wajib bagi dia untuk mengerjakannya dengan kriteria tadi, karena dia memang benar-benar tidak berdiri, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka dengan berbaring, ya kan? Kalau tidak mampu untuk berbaring, maka dia bisa dengan terlentang. Kalau tidak mampu untuk terlentang, saking apanya, saking parahnya, tapi akalnya masih ada. Kemudian kalau tidak mampu terlentang, maka dengan tengkurap bisa. Kalau nggak bisa tengkurap, maka dengan mengedipkan mata. Saking parahnya itu terakhir. Kalaupun tidak mampu untuk seperti itu, maka bisa digerakkan dalam hatinya. Saking harus mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Apalagi kita yang masih sehat, coba. Apalagi kita yang masih sehat. Jadi selama akalnya, orang pikun itu masih ada akal apa enggak? Kalau masih ada akalnya, wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat. Diarahkan. Iya, wajib. Kemudian, supaya saya jelaskan dulu ya, rufi al-qalamu an salatin, kata Nabi dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rufi al-qalamu an salatin, anin nabi hatta yahtalim, anis sabi hatta yahtalim, dari anak sampai dia mimpi basah, wa anil majnuni hatta yufiq, dari orang yang gila sampai dia tersebut itu sadar kembali, wa anin naimi hatta yastaiqiz, dari orang yang tidur sampai dia tersebut sadar kembali. Maksudnya apa ini? Terutama yang tertidur. Bukan semua tertidur itu rufi al-qalam. Yang dimaksud di sini rufi al-qalam tidak
berlaku catatan malaikat di sini maksudnya itu ketika orang tidur sebelum masuk waktu dan dia bangunnya itu sudah di luar waktu, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat qadha, wajib tetap, tapi dia tidak berdosa. Paham ya? Itu maksudnya. Beda kalau dia tersebut itu sudah masuk waktu sholat isya, dia akhirkan, begitu kan? Karena capeknya dia tidur, tidak segera untuk melaksanakan isya sampai keluar waktunya, itu nggak masuk ini. Paham ya? Itu nggak masuk daripada yang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk fawailul lil musallin tadi. Paham ya? Paham nggak? Dosa. Paham nggak? Nah, jadi yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi al-qalamu an thalath, tidak berlaku catatan malaikat bagi 3 kelompok. Salah satunya adalah anin naimi hatta yastaiqiz. Jadi orang yang tertidur sampai bangun kembali. Ini maksudnya bagaimana jika dia tidurnya sebelum waktu, sebelum masuknya waktu, dia bangun kembali sudah keluar waktu. Bisa ya? Nah, beda kalau dia tersebut itu apa? Dia tidurnya sudah masuk waktu, dia akhirkan tidur, dia akhirkan belum sholat isya, udahlah nanti aja, gitu kan? Nanti aja. Kemudian dia tertidur saking capeknya, bangun-bangun sudah subuh, dia dosa. Dia dosa, paham ya? Termasuk fawailul lil musallin. Jadi celaka bagi orang yang sholat dan sholatnya itu sahu. Akhirnya maksudnya dia mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Atau dia tersebut itu tidur sebelum masuk waktu, bangun-bangun masuk waktu, ya kan? Enggak segera sholat, tunda-tunda, tidak segera, maka dia termasuk orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya, dosa. Makanya kata dalam kitab itu, kalau kita nih orang tua tahu anak kita tidur capek gitu kan, dan kita tahu bahwasanya dia tersebut itu tidur sebelum masuk waktu, kemudian dia sebelum berakhirnya waktu tinggal dikit, sekira kalau bangun dia tidak memuat untuk sholat, maka jangan dibangunkan. Kenapa? Karena nanti kalau dibangunkan menjadikan dia itu mengakhirkan sholat dari waktunya. Paham nggak? Paham ya? Paham nggak? Hah? Paham ya? Paham. Beda kalau kita yakin bahwasanya waktu masih ini memuat, maka wajib bagi kita, wajib kifayah untuk membangunkan. Paham ya? Iya, tetap wajib. Maksudnya apa? Supaya anak tersebut itu tidak dinamakan mengakhirkan sholat dari waktunya lalai, sehingga dia berdosa. Paham ya? Nah, ada caranya. Ada caranya. Sekali lagi, tidak ada solusi lain kecuali kita belajar ilmu agama. Paham ya? Ada lagi? Udah waktunya tuh. Karena tadi tentang fajar hadid, sama fajar sodik. Iya. Fajar sodik kan waktu masuk subuh. Iya. Nah, kalau yang fajar hadid itu apakah bisa kita katakan waktu sahar? Waktu sahar bisa. Iya. Bisa waktu sahar itu. Terus tentang syarat jamaah, apakah syarat jamaah itu hanya safar aja? Saya pernah baca murid kalau waktu hujan, kemudian sakit atau kesulitan yang sangat susah untuk dihindari itu. Kalau Syafi'iyah itu hanya safar dengan hujan. Kalau Syafi'iyah itu safar dengan hujan saja. Kalau mazhab lain ada, tapi kalau Syafi'iyah hanya ini, dua ini. Jadi hujan dengan safar. Hujan itu gimana? Ya, hujan lebat biasanya dia tersebut, tapi ada syarat-syaratnya ya. Dia tersebut itu sholat biasanya di masjid dalam berjamaah.
Itu salah satunya. Dan itu nggak ada sesuatu yang membuat dia tersebut itu ke arah masjid. Maksudnya nggak ada payung sehingga dia basah dan lain sebagainya. Itu nggak ada seperti itu. Dan uzurnya itu berlangsung dari sholat yang pertama sampai sholat yang kedua. Artinya kalau sholat pertama itu sudah berhenti, zuhur dengan asar nih. Kemudian ketika zuhur tersebut masuknya waktu di jam 12 sampai jam 3, redanya jam setengah 3, masih waktu zuhur, maka nggak boleh dijamak. Nggak boleh. Kalau berlanjut sampai waktu asar, maka boleh untuk waktu jam. Iya, ini terus dia tersebut itu langsung boleh jamak. Tapi sekira nanti dia tersebut tahu, iya jamak takdim, jamak takhir atau jamak takhir. Tapi kalau hujan itu jamak takhir, lupa saya. Kalau ini jamak takhir, bukan dilakukannya itu harus jamak takhir, begitu maksudnya. Harus dilakukan jamak takhir. Itu kalau karena hujan itu begitu. Iya, kalau karena hujan itu boleh dengan jamak takhir gitu. Kalau karena safar boleh jamak takdim, boleh jamak takhir gitu. Iya. Dengan syarat begitu ya. Tadi uzurnya itu berlangsung sampai masuk daripada yang kedua. Itu bahasanya nanti sendiri insya Allah dalam masalah jamak. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau di Jakarta itu kan ada. Kalau kita misalkan ada asar, ada perjalanan, kemudian maskan dia menginginkan untuk keluar dari jalan untuk kita sholat. Ini bagaimana kalau kita melakukan ini bisa termasuk bisa? Iya, nggak boleh. Jadi kenapa? Karena syarat daripada orang jamak itu harus mufaraqatul umron. Jadi melewati dari batas-batas daerah. Itu salah satu daripada syarat orang bisa jamak. Daerah yang dimaksud di sini itu adalah ketika banyak bangunan kan, kemudian nggak ada bangunan lagi, seukuran 300 hasta. 300 hasta itu berapa? Satu hastanya itu kurang lebih 50 cm, yaitu setengah meter. Artinya ketika ada bangunan nih, rumah-rumah, kemudian ada ruang kosong, bisa itu sawah, bisa itu kebun, ataupun tanah-tanah yang nggak ada bangunannya, ke depan itu 150 meter, ke belakang 150 meter, ke kanan kiri 150 meter, maka kalau sudah melewati itu namanya mufaraqatul umron. Jadi melewati dari batas-batas daerah, meskipun masih dalam koridor Jakarta. Paham ya? Meskipun, tapi tujuan kita tetap ada 82 kilo itu 16 farsakh atau 16 farsakh itu. Jadi nggak boleh seseorang ketika mau ke Jawa, iya kan, masih dalam satu daerah, karena dia atas nama dia tersebut ingin melaksanakan safar jauh, gitu kan, kalau ke Tegal ataupun ke Semarang, kemudian dia langsung sholat jamak di situ, nggak sah, karena syaratnya harus melewati dari batas daerah. Daerah yang dimaksud tersebut itu adalah kumpulan rumah-rumah, sehingga nanti setelah rumah-rumah tersebut itu nggak ada rumah seukuran 300 hasta itu. Paham ya? Dalam arti kalau kita ke Jawa tersebut itu masih nyambung rumah, jadi Depok, kemudian habis itu ngelewati Bogor, ngelewati Bekasi, masih nyambung, maka kita belum boleh untuk melaksanakan jamak. Sampai kapan? Sampai kita menemukan ini tadi, ruang kosong nggak ada
rumah. Kalau kita ke arah Jawa, itu tepatnya yang nggak ada kanan kirinya, itu adalah di daerah Karawang. Nah, setelah Karawang, boleh bagi kita untuk sholat jamak. Karena kita tujuannya jauh, yaitu 80 kilo ke arah Semarang dan lain sebagainya. Maka kita setelah melewati Karawang, kemudian kita itu ada pom bensin, kita berhenti di situ, kemudian kita sholat jamak meskipun kita belum nyampe. Meskipun kita belum nyampe. Karena syarat supaya jamak sah menurut Syafi'iyah harus melewati batas daerah. Itu menurut Syafi'iyah. Iya, Syafi'iyah. Di luar Syafi'iyah tidak serumit. Iya, bukan rumit sih, kehati-hatian. Bukan. Itu Syafi'iyah begitu. Kalau kita mengaku Syafi'iyah, inilah yang ini. Kemudian Syafi'iyah itu apa namanya juga banyak, nanti insya Allah kita ini jelaskan yang berkaitan khusus dengan masalah jamak. Jadi supaya tahu nih bahwasanya orang jamak itu nggak boleh di rumah, mau dia mengerjakan perjalanan jauh kemudian dikerjakan di rumah, nggak boleh, nggak sah, maksudnya nggak sah. Jadi harus melewati batas daerah meskipun belum nyampe kepada yang dituju. Itu salah satu syaratnya. Banyak lagi yang nanti kita insya Allah kita jelaskan. Maksudnya jadi kalau Jamak tadi sama jamak takhir sama. jadi kalau macet di dalam kota nggak boleh jamak. Nggak boleh. Berarti harus turun. Bukan kosor itu, bukan kosor, bukan di sini masih dalam kota. Justru kemacetan di Jakarta itu kan Macet. problemnya itu luar biasa. Jadi kita ini nggak bisa keluar karena kita berada di jalan gitu. Jadi karena saya driver kebetulan bos saya juga non muslim. Ini jadi muskilah di sini. Pada saat kita apa namanya sebelum ada ini beberapa sebelum ada apa namanya kemudian kita berada misalkan kita di Sudirman provinsi luar biasa. Pada saat kita masuk dan Sudirman kemudian ada ya, dengan kita sudah mengevakuasi. Nah, mungkin hanya berapa kilometer saja, mungkin 2 kilo atau 3 kilo di jalan Sudirman itu. Nah, kita enggak pada saat kita keluar dari Sudirman itu masa di Menteng. Nah, itu pada saat keluar sudah masuk bisa. Nah, itu yang syaratnya. Iya, nggak bisa itu. Nggak bisa dijama, itu nggak bisa. Jadi dia apa yang dia lakukan? Dia berwudu dengan di mobil, kemudian dia keluar di trotoar, kemudian dia sholat. Keluar dari trotoar nggak bisa. Pada saat masuk itu kita nggak bisa lihat. Jadi tengah apa posisinya Pak? Tol. Kan berarti kan berhenti kan ya? Berhenti kan berarti kita bisa melewati orang-orang itu untuk ke trotoar. Seberapa jauh sih? Untuk sholat. Jadi mobilnya dibiarin di tengah. Uang namanya macet nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Itu intinya bahwasanya kejadian seperti itu nggak boleh dijamak. Kejadian seperti itu nggak boleh dijamak, harus dia sholat biasa, sholat biasa. Saya pernah begitu di Jakarta itu, saya dengan guru saya dalam keadaan ini apa namanya macet. Maka apa yang kita lakukan? Kita lakukan berwudu. Wudunya kan nggak harus banyak, segini cukup, bahkan lebih. Segini ini nanti kita praktekkan insya Allah cara berwudu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu itu satu mud itu mil'ul kaffaini al-mu'tadilatain, 2 cakupan telapak tangan. Bagaimana cara prakteknya? Nanti kita jelaskan. Ketika macet tersebut, apa yang kita lakukan? Gantian. Jadi kita ada di mobil, kemudian guru saya itu turun di trotoar, sholat, kemudian gantian. Itu. Iya, berarti kan harus kita, masa kita mengikuti yang non muslim, mereka yang harus mengikuti kita. Iya, itu memang apa namanya harus begitu. Diajarkan kepada bosnya bahwasanya saya lebih memilih agama saya daripada bos.
insya Allah dengan begitu bosnya itu malah kagum. Dia dengan begitu bosnya itu, oh berarti dia sholat aja yang tidak ada orang yang tahu, dia dipercaya, apalagi mengurus barang, malah bisa naik pangkat itu iya. Kalau nggak sholat dosa. Kondisinya itu sudah tidak memungkinkan, paling jalannya mulus. Iya, tetap ini ya. Begitu, Ustaz. Mungkin maksudnya itu ada nggak dalil Iya. Nanti berikutnya. Karena kita masih membahas Syafi'iyah gitu. Kalau kondisi tersebut ada istilahnya sholatnya dihormati waktu itu Enggak, lima waktu enggak termasuk kondisi lihurmatil waktu. Jadi itu bukan termasuk uzur. Bukan termasuk. Nanti insya Allah kita jelaskan untuk yang dalil selain Syafi'iyah. Ya. tapi ada yang boleh ada dalam situasi kayak gitu dijana diniatkan jana kalau tuh nggak bisa jama takdim jama takdim Ya nanti bicara lagi. Iya, nanti. Sabar. Jangan maksa. Nanti. Baik, jawaban mungkin satu dua ya Pak Pasari. Oh iya, silakan ini satu bahasan kesempatan satu lagi. Kalau penghalang melewati terus kalau penghalang hilang meskipun satu Takbir. itu juga kenapa ada beda antara Jadi gini, tadi yang dijelaskan adalah ketika penghalang datang dan itu masuk waktu, maka nanti diukur antara masuk waktu dan datangnya penghalang ini memuat waktu sholat enggak? Kalau kita sholat itu muat enggak? Karena memang itu dari hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika kalau datangnya penghalang itu ngitungnya adalah masuk waktu muat sholat, tapi kalau umpamanya hilangnya penghalang itu cukup untuk takbiratul ihram. Itu ukurannya begitu, karena memang kita menyontoh dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Enggak, kita itu kalau agama itu bukan dengan logika. Jadi sekali lagi, agama itu bukan dengan logika. Sayyidina Ali mengatakan ad-dinu laisa bir-ra'i. Agama itu bukan dengan logika. Lauka ad-dinu bir-ra'i, seandainya agama itu dengan logika, lakana mashu asfalil khuffi afdhal min a'lahu. Niscaya orang mengusap khuf yang bagian bawah itu lebih utama daripada mengusap khuf bagian atas. Karena menurut logika khuf, tahu ya, khuf itu adalah semisal sepatu. Dalam Islam itu orang ketika dia tersebut memenuhi persyaratan untuk memakai khuf ataupun sepatu, diantaranya sepatunya itu adalah sepatu yang tidak masuk air, bagian yang wajib untuk dibasuh. Ketika dia batal pakai sepatu, itu nggak usah dilepas sepatunya tersebut, kemudian hanya diusap saja. Yang diusap itu bagian mana? Bagian atas. Kalau logika seharusnya bagian bawah. Kenapa? Karena yang bawah itu tempat kotor. Seharusnya yang diusap itu adalah bagian bawah. Walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsaul khuffa min a'la. Akan tetapi saya melihat baginda sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf dari arah atas. Ya, kita ikuti. Meskipun secara logika itu harusnya bagian bawah. Lah begitu juga ini. Begitu juga ini, bahwasanya mungkin secara logika seseorang mengatakan harusnya sama gitu kan, antara datang dan penghalang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan begitu.
bahwasanya ketika datang penghalang, ngukurnya bagi orang yang sehat itu adalah berlangsungnya waktu, memuat sholat apa enggak. Bagi orang yang tidak sehat, yaitu orang yang beser, itu menghitung waktu sholat dan waktu bersuci. Lah, kalau dia tersebut itu hilang penghalangnya, ngitungnya tersebut itu adalah ngitungnya takbiratul ihram. Kenapa? Karena ngikuti Nabi dan tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan bagi dia. Hanya dia tersebut berwudu, kemudian dia tersebut itu sholat. Kalau datangnya waktu itu tadi kan dia harus bersuci, kemudian habis itu dia ada istilahnya istinja dan lain sebagainya, kemudian ada istilahnya mengikat daripada besernya dan lain sebagainya, gitu. Saya nggak paham ya, maksudnya itu intinya bahwa jadi ada penghalangnya itu berapa? 4. Haid, gila, kemudian nifas, dan pingsan. Ini penghalang. Ada namanya sakit. Sakitnya itu adalah istihadah, kemudian dia tersebut itu beser. Orang yang haid ataupun orangnya pingsan, tapi juga dia beser, maka menghitungnya tidak waktu sholat saja. Apa? Waktu sholat dan bersuci. Waktu sholat dan bersuci. Artinya kalau dia tersebut itu pingsan, dalam satu sisi juga beser, ya kan? Hanya waktu 5 menit berlangsung, dia pingsan, tapi dia dalam satu sisi juga beser. Maka ketika pingsannya ini hilang, sembuh, maka dia tersebut itu tidak wajib sholat di mana penghalang itu datang tadi. Kenapa? Karena dia statusnya adalah orang yang beser. Karena dia tidak muat untuk waktu sholat. Antara datangnya waktu dengan datangnya penghalang itu tidak mencukupi untuk sholat dan bersuci. Bisa enggak? Insya Allah nanti kita jelaskan pada waktu berikutnya. Intinya yang kita sampaikan bahwasanya cara-cara seperti ini itu harus kita pahami, kemudian kita mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para sahabat, tabiin dan tabi'in. Jadi kita tidak diperintahkan untuk apa? Untuk mengetahui hikmah setiap apa yang disyariatkan oleh Islam. Tapi semuanya ada hikmahnya. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia akan segera melaksanakan kalau sudah benar, tahu persis bahwasanya itu Nabi, baik tahu hikmahnya atau tidak. Ya, itu. Sampai di sini ya, insya Allah kita lanjutkan pada waktu-waktu berikutnya. Baik, saya cukup untuk kajian ini. Salam kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawaffana ala kamilil iman. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa durusana wa salatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir